Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 225. Malam semakin larut. Saya tidak tahu berapa lama Zhao Chenggong dapat menahan pesan itu. Su Zongming, sebagai perwakilan dari Serikat Chaebol, secara alami adalah rubah tua, dan, digeladak di bawah, ada Song Huiru dan lelaki tua itu. Keamanan mereka berdua harus dijamin. Semakin cepat tempat ini diselesaikan, semakin cepat mereka bisa berada di bawah hidungku. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, selama keamanan mereka terjamin, aku bisa merasa nyaman. Tidak, bagaimana ini mungkin, Bos Ye, jangan salah paham. Zhao Lijian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Tianzong saat ini, di matanya, hanyalah sepotong lemak, dan dia pasti tidak akan membuang daging yang begitu besar. Jadi, saat dia berbicara, dia secara khusus memberi Bin Qirui pandangan satu sama lain, dan setelah mencapai pemahaman diam-diam, dia mengundang Ye Tianzong untuk duduk. Bin Qirui duduk di sebelahnya, menyapa Bandar, dan mulai berjudi. Menurut rencana yang ditetapkan, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Pejantan, goyangan dadu, dan ukuran digunakan untuk menentukan hasilnya. Dengan kemampuan Ye Tianzong, sangat mudah untuk memenangkan ketiga pertempuran tersebut. Namun, setelah setengah jam, setelah 1 pertandingan, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Pada akhirnya, setelah mengocok dadu untuk mengaktifkan Gu, pemenangnya bisa ditentukan. Aku tidak menyangka keterampilan judi Bos Ye cukup bagus, kata Zhao Lijian sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat Bin Qirui. Keduanya telah melakukan tangan dan kaki mereka secara pribadi, dan Ye Tianzong tahu betul bahwa alasan untuk mengadopsi sistem berbasis giliran ini adalah pertama karena dia tidak ingin hal-hal menjadi terlalu palsu, dan kedua dia berharap untuk tingkatkan chip tawar-menawar, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan tenang, keterampilan judi Tuan Zhao juga bagus, dan yang berikutnya adalah pertandingan terakhir yang menentukan. Menang atau kalah tidak masalah bagiku, tapi sepertinya itu harus terkait dengan kehormatan hidup dan mati Anda. Jika saya kalah, saya tidak akan punya apa-apa. Namun, saya telah melihat banyak di kasino, jadi saya bisa menanggung kerugian. Ayo buka sekarang. Zhao Lijian tidak sabar menunggu. Bin Qirui sudah menyeringai. Saya tidak memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh yang disebut Bos Ye ini, paling banyak dia adalah seorang penipu. Tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi bos besar di ibu kota provinsi. Menurut tindakan yang baru saja saya dan Zhao Lijian lakukan, menang sudah pasti. Menahan properti dan wilayah mereka memang bisa memperkaya kekuatan mereka. Ini membutuhkan revisi rencana yang telah ditetapkan, uang itu tidak digunakan untuk menyelamatkan nyawa keluarga Zhao, tetapi untuk memperkaya kekuatan dirinya dan Su Zongming. Ini akan sangat membantu mereka dalam rencana selanjutnya. Memikirkannya, senyuman muncul di wajah Bin Qirui. Dia yakin di dalam hatinya bahwa setelah permainan judi selesai, dia akan segera menyita informasi properti Bos Ye. Pada saat yang sama, dia akan membiarkan orang-orang menonton Zhao Lijian, dan dia akan segera pergi ke Su Zongming untuk menjelaskan situasinya. Di sini bukan giliran Zhao Lijian untuk mengambil gambar. Lagi pula, Clubhouse Jiangnan adalah wilayahnya. Dan keluarga Zhao dalam bahaya, nyatanya mereka sudah kehabisan minyak dan lampu, dan mereka tidak berani melakukan kesalahan. Jangan khawatir dulu. Ye Tianzong menekan meja judi dengan satu tangan, memandang mereka berdua, dan berkata, saya pikir kita akan bersenang-senang berjudi malam ini, bukankah lebih baik jika kita bisa menambahkan sedikit lebih banyak chip? Apa? Tingkatkan chip. Bos Ye, apa maksudmu? Zhao Lijian sedikit bingung. Bahkan Bin Qirui, yang mengira dia memiliki kesempatan untuk menang, merasa tidak dapat dipercaya. Menurutnya, Bos Ye ini sebenarnya berpura-pura dalam proses permainan hingga kata-kata dan perbuatannya, dia hanyalah seorang pria yang berpura-pura menjadi serigala dengan ekor besar. Sekarang pihak lain mengusulkan untuk menambah berat badan, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu, Bos Ye, apa yang ingin Anda tingkatkan? Sejalan dengan itu, apa yang bisa Anda berikan? Sebenarnya, tidak apa-apa. Sekarang, beberapa perusahaan saya, termasuk properti keluarga Tuan Zhao, telah digadaikan. Setelah menang atau kalah, masing-masing miliknya. Saya dapat menggadaikan ekuitas beberapa perusahaan lain,
dan Anda Zhao adapun tuan muda tertua, saya tahu bahwa dalam hal properti, Anda sudah berada di ujung tali, tetapi sejauh yang saya tahu, Anda adalah salah satu dari 5 caebol besar di kota Linceng, peringkat kedua, jadi, menurut saya, jika saya menang, saya akan mengambil properti Anda hanyalah terobosan untuk memasuki kota Linceng, saya akan mengatur seseorang untuk mengambil alihnya saat itu, dan Anda harus membantu saya meluruskan reorganisasi bisnis saat itu. Terima kasih telah memikirkannya. Zhao Lijian, yang mendengarnya, tampak tidak senang, dan berkata, saya kehilangan properti saya untuk Anda. Ini sudah merupakan tamparan di wajah. Maka saya harus melayani Anda untuk membantu menyelesaikan urusan perusahaan saya. Apakah Anda bercanda? Kecuali Tuan Muda Zhao mengira kamu sudah mati, jangan berani. Saya. Tidak apa-apa, aku bisa berjanji. Bagaimanapun, peluang menang sudah di tangan, Bin Kirui mengangguk sambil tersenyum. Bukankah bagus jika kelompok provinsi dan ibu kota yang besar ini dapat menghasilkan beberapa perusahaan lagi? Dia memiliki keyakinan mutlak dalam kecurangannya. Meskipun Zhao Lijian tidak puas dengan proposal Ye Tianzong yang hampir memalukan, tetapi memikirkan tindakannya, dia merasa itu tidak masalah, jadi dia setuju dengan sepenuh hati. Dan alasan mengapa Ye Tianzong ingin menambah berat badan seperti itu. Tujuan utamanya adalah untuk membantu Zhao berhasil menyelesaikan rintangan. Setelah keluarga Zhao diturunkan, memang benar harta keluarga Zhao akan diserahkan kepada ayah dan anak untuk diurus. Meskipun saya tahu, dikatakan bahwa ayah dan anak itu bukan lampu hemat bahan bakar, tetapi selama mereka dapat digunakan oleh saya, mereka masih berteman untuk saat ini. Buka Gu. Lawan 36. Adapun Ye Tianzong, dia sudah mengetahuinya. Bahkan, mereka telah dirusak dan menjadi 3 balita. Namun, Ye Tianzong berbalik dan mengganti kartu satu sama lain. Tunggu sampai setelah cerah. Aku punya 3 angka 6, sepertinya aku menang. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk. Melihat 3 balita di depan mereka, Zhao Lijian dan Bin Kirui terkejut. Saling memandang, dia berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Mengapa 3 angka 6 kita menjadi 3 angka 5? Curang. Anakmu curang. Sulit untuk menerima hasil seperti itu. Jika kesepakatan diikuti, pihak lain akan menyerahkan harta keluarga Zhao, dan pada saat yang sama membantu menyelesaikan masalah. Rencana awalnya adalah untuk mengambil properti Ye Tianzong dan mengusirnya, tetapi dia tidak pernah mengharapkan pemandangan yang begitu dramatis. Apa yang saya pikir Kaizi pada awalnya sebenarnya licik dan licik. Zhao Lijian tidak bisa menerimanya. Dan bahkan lebih tidak mungkin bagi Bin Kirui untuk membiarkan pihak lain melarikan diri dengan properti keluarga Zhao dan membuat Zhao Lijian menanggung seluruh hutang. Ini sama sekali berbeda dari rencana yang dia dan Su Zongming rencanakan di awal. Jelas itu 3 angka 6 kita, kenapa kamu datang ke tempatmu? Anakmu curang, kan? Permainan judi ini tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Gu bahkan belum dibuka, bagaimana kamu tahu punyamu 36? Apakah ini kalian yang bermain trik, atau aku? Ye Tianzong tersenyum, bangkit dan berdiri, dengan tangan di pinggangnya, dan berkata dengan penuh minat, sepertinya kamu tidak mengenali hasil ini. Omong kosong. Zhao Lijian hanya mengikuti jejak Bin Kirui, dan dia gemetaran dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Bin Kirui berteriak keras, pada saat yang sama, dia mengambil cangkir teh di atas meja dan hendak menjatuhkannya. Itu jelas dimaksudkan untuk memberi isyarat kepada orang-orang di luar yang sudah bersiap. Ye Tianzong tidak takut dengan berapa banyak orang yang mereka miliki, tetapi dia takut jika perhatian Su Zongming ditarik, rencananya yang sudah mapan akan terganggu. Jadi, sudah terlambat, Ye Tianzong bergegas mendekat, dengan sapuan, menjatuhkan cangkir teh di tangannya, lalu mengulurkan satu tangan, meraih leher lawan, dan langsung memaksanya ke sudut. Dia menjadi pucat, batuk hebat, dan terlihat sangat tidak nyaman. Oh, Bos Ye, mari kita bicara perlahan ketika kita memiliki sesuatu untuk dikatakan, lihat dirimu. Pergilah. Ye Tianzong memukul punggung Zhao Lijian dengan telapak tangan belakang, dan pingsan di tempat. Kamu memecahkan cangkir teh untuk memberi sinyal agar orang di luar bergegas masuk, kan? Ye Tian memandang Bin Kirui sambil tersenyum. Dan Bin Kirui ini adalah Jiang Hu tua, dan pada saat yang sama, dia juga merupakan kekuatan pemberontak internal Ye Xingmen, dan statusnya tidak rendah, setidaknya lebih tinggi dari Nona Gu, jadi meskipun Ye Tianzong menahannya dan dia tidak bisa menahan diri, tetapi masih tidak terlalu panik. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, siapa kamu?
Apakah kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan? Tidak peduli siapa aku. Yang penting konsekuensimu akan sangat serius. Ye Tianzong tersenyum dengan tenang dan berkata, Bin Qirui, anggota Yexingmen, memiliki status yang cukup tinggi. Namun, dia menjadi anggota Yexingmen. Apalagi, itu juga sangat dekat dengan Serikat Chaebol, atau, tepatnya, Su Zongming, kan? Anda kenali detail Anda sendiri dengan jelas. Sepertinya pihak lain adalah pengunjung yang buruk, dia mengira dia adalah anak nakal yang bodoh, tapi sepertinya dia meremehkannya. Hari ini, orang-orang di luar tidak memiliki sinyal untuk masuk. Tidak ada pemantauan di sini, dan Su Zongming tidak mengetahui situasinya. Zhao Lijian dalam keadaan linglung, dan dia disandera oleh pihak lain. Jika dia menghadapi pihak lain lagi, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Pertama, stabilkan pihak lain sebelum berbicara. Oke, kamu luar biasa. Kalau begitu jangan impulsif, biarkan aku pergi dulu, aku tidak akan menelepon siapapun, ayo duduk dan bicara perlahan. Saya juga dapat melihat bahwa Anda datang ke sini hari ini bukan untuk berjudi, tetapi untuk tujuan lain. Karena Anda datang dengan persiapan, Anda harus tahu apa arti Clubhouse Jiangnan ini dan konsekuensi apa yang akan Anda hadapi, tetapi Anda tidak takut, jadi saya lebih tertarik, duduk dan bicara baik-baik dengan Anda. Kamu berkenalan. Saya suka berbicara dengan orang pintar. Zhao Lijian ini terlihat seperti tuan muda, tapi dia hanyalah seorang pemuda yang bodoh. Rumah saya dijual, dan saya harus membantu menghitung uang. Hal-hal buruk akan terjadi ketika Anda bangun, lebih baik pusing dulu. Adapun Bin Qirui ini, saya awalnya berpikir untuk kembali berurusan dengannya, tetapi sekarang setelah saya menemukannya, lebih baik memilih hari lain daripada menabrak matahari. Oke, mari kita duduk dan membicarakan beberapa hal. Obrolan bagus, kamu masih hidup, dan kamu bisa membantuku sedikit. Jika kamu tidak berbicara dengan baik, maka kamu akan mati di sini. Lagi pula, tidak ada yang peduli. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong melepaskan Bin Qirui, dia terbatuk keras beberapa kali, lalu duduk. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bos Ye sangat terampil, dan hampir tidak mungkin untuk memanggil seseorang keluar atau melarikan diri. Lebih baik mengetahui detail pihak lain. Bab 226. Keduanya duduk. Ye Tianzong dengan sopan memberinya segelas air, dan dia tidak ragu-ragu. Setelah meminumnya, dia pulih dari kekacauan tadi. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Tampaknya pertaruhan malam ini bukanlah tujuanmu yang sebenarnya. Aku tidak peduli apakah kamu menutup-nutupi atau punya rencana lain. Aku menyarankan kamu untuk jujur, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Sekarang, Bin Qirui masih memiliki harapan. Lagi pula, Su Zongming memberinya perlindungan. Ini adalah Jiangnan Clubhouse lagi. Selain itu, dia sendiri adalah pemimpin senior Yexingmen. Karena dia tahu detailnya, dia tidak boleh berani bertindak gegabah. Mungkin dia ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan kesempatan dekat dengannya. Jadi, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam jumlah tertentu. Duduklah dengan erat di Diao Yutai. Tetapi, setelah mendengar kata-katanya, Ye Tianzong tersenyum, dan berkata dengan tatapan membara, tidak ada gunanya mengancamku. Aku, Ye Tianzong, melakukan sesuatu, dan bukan terserah orang lain untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Sekarang, kamu Tianzong. Kamu bilang, kamu adalah Ye Tianzong. Saat itu, Mes Gu memimpin bagian dalam gerbang Yexing dan perlu bekerja sama dengan Zhang Chunqin dari grup Ren. Dan perantara itu adalah menantu laki-lakinya, Ye Tianzong. Saya mendengar bahwa dia bodoh dan gelandangan. Namun, setelah uraian Mes Gu, dia mengatakan bahwa pihak lain adalah ahli keterampilan dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya sendiri tidak berurusan dengan Mes Gu. Mengusulkan konsep ini sekarang tidak lebih dari pembicaraan yang mengkhawatirkan, dan saya tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang orang ini, yang menyebut dirinya Ye Tianzong, tidak biasa dalam hal keahliannya barusan. Ada perasaan takjub. Awalnya, dia mengira pihak lain berpura-pura menjadi harimau, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah Ye Tianzong. Kemudian, dia ditemukan oleh pengurus rumah tangga keluarga Zhao. Mungkinkah lelaki tua ini mengkhianati keluarga Zhao? Saya Ye Tianzong. Mungkin, Mes Gu, saya seharusnya berbicara dengan Anda tentang saya. Selain itu, kamu tidak perlu menebak. Sebaiknya aku memberitahumu dengan jelas bahwa taruhan malam ini bukanlah kamu berencana untuk mengambil uangku,
tetapi aku ingin menjatuhkan keluarga Zhao sekaligus. Kamu pertama kali. Jangan terburu-buru berbicara, saya belum selesai. Makan keluarga Zhao hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah bernegosiasi dengan Su Zongming, dan akhirnya menyusahkan Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda biasanya mencurangi Tuan Muda Zhao. Anda di sini karena Anda berkolusi dengan Su Zongming. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang Anda lakukan dengan Su Zongming. Selain itu, Anda harus menyelesaikan masalah di dalam gerbang Yexing secara menyeluruh. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat kematianmu, dan tahun depan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Karena, Anda tahu identitas saya tidak bisa membiarkan Anda membocorkannya, bagaimana memilih, Anda yang memutuskan. Petik 2. Setelah berbicara, Ye Tianzong menamparkan meja dengan tatapan membunuh. Bin Qirui adalah Jianghu tua, dan pernah melihat pertempuran apapun. Selain itu, dia memiliki kekuatan tertentu secara pribadi, tetapi dalam pertempuran dengan lawan barusan, dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Sangat tidak mungkin menjanjikan pihak lain seperti ini. Tetapi tujuan pihak lain saat ini sangat jelas. Setelah ragu-ragu, dia berkata, meskipun saya ada di tangan Anda sekarang, tampaknya tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Tapi Anda harus jelas, orang-orang saya, termasuk orang-orang Su Zongming, ada di luar. Saya tidak keluar, atau ada yang salah, bahkan jika Anda melarikan diri pada akhirnya, ada pengawasan di mana-mana, dan pada akhirnya Anda dapat ditemukan. Mungkin Anda memiliki kemampuan, tetapi Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda, jadi Anda bernegosiasi dengan saya sekarang, daripada mengancam, lebih baik bekerja sama dengan saya. Bagi saya pribadi, saya bekerja sama dengan siapa saja, selama itu bisa memuaskan kepentingan saya bisa patuh. Su Zongming dan saya juga saling intrik dan intrik, jadi pasangannya tidak penting, yang penting adalah mau menegosiasikan persyaratan denganku. Menurut gaya Ye Tianzong sebelumnya, orang-orang yang bernegosiasi dengannya pada akhirnya mati. Namun, waktu terus berjalan. Situasi saat ini sangat membutuhkan bantuannya. Tentu saja, tidak mungkin bagi Ye Tianzong untuk menunjukkan kelemahan secara langsung, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya Anda memiliki sesuatu untuk diminta. Tidak masalah, Anda mengatakannya, saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya itu, saya tidak bisa melakukannya, dan saya tidak bisa memaksanya kemudian, Anda membantu saya melakukan sesuatu lagi. Dalam arti tertentu, saya tidak peduli keluhan seperti apa yang Anda miliki dengan Nona Gu di gerbang Yexing, tapi tujuan akhirmu adalah menjadi musuh bebuyutan dengan Paviliun Tiansu. Benar, kan? Tentu. Bin Qirui berkata tanpa komitmen, Paviliun Tiansu itu suci, dan diiklankan ke dunia luar sebagai keluarga yang baik. Faktanya, kebangkitan mereka hari ini didasarkan pada pembantaian. Alasan mengapa Yexingmen kita dapat berkumpul dan tumbuh adalah karena ambisi. Zishi, dan banyak orang memiliki hutang darah di Paviliun Tiansu, Mes. Gu memiliki, dan saya memilikinya, tetapi saya tidak perlu memberitahu Anda apa itu, dan konflik antara Anda dan Paviliun Tiansu juga harus terkait dengan hutang darah. Jadi, saya pikir ada ruang bagi kita untuk bekerja sama. Lalu apa permintaanmu? Ini sangat sederhana. Tujuan kerja sama saya dengan Su Zongming adalah untuk menghasilkan uang. Dia mengambil uang itu dengan harapan dapat membuka berbagai tautan di Serikat Chaebol dan membuat kemajuan. Dan saya juga berharap dapat mengambil alih kekuasaan di dalam Yexingmen. Saya tidak tertarik Sung Sin, hanya saja saya, termasuk pengembangan tindak lanjut Zongmen, terlalu lemah, saya harus kuat. Lalu, ya, kamu harus mendapatkan kekuatan, dan uang bisa mengubah hantu. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Ye Tianzong menyela, merenung sejenak, dan berkata, saya bukan dari sekte Anda, jadi saya tidak bisa mengurus urusan internal. Namun, yang dapat saya jamin adalah bahwa Anda tidak memerlukan sekte Yexing Anda untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan jika Anda bekerja sama dengan saya. Saya bisa mengurus Paviliun Tiansu, bukankah ini struktur terakhir untuk Anda? Kecuali, barusan, Anda hanya mencoba mengendalikan Yexingmen atas nama memberantas Paviliun Tiansu. Apakah aku orang seperti itu? Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, Bin Qirui segera menjadi gelisah dan berkata, orang tua saya meninggal secara tragis saat itu, dan saya diasingkan di negara lain. Jika orang-orang dari Yexingmen tidak menerima saya pasti sudah mati sekarang. Jadi, saya mencintai gerbang Yexing lebih dari saya mencintai diri saya sendiri.
Saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan gerbang Yexing. Jika ada, itu adalah kesalahpahaman saya. Jika Anda benar-benar dapat membantu saya untuk membasmi Paviliun Tiansu, saya pasti akan menuruti kata-kata Anda, tapi jika tidak ada bukti, bagaimana saya tahu jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu membutuhkanku untuk membuktikannya? Bagaimana membuktikan? Bin Kirui hanya ingin menggunakan retorika seperti itu untuk membuat pihak lain mundur, tetapi tanpa diduga, Ye Tianzong benar-benar menganggapnya serius. Menggabungkan pemahaman tentang dia sebelum dan sesudah, sepertinya itu adalah sebuah peluang. Jadi, setelah beberapa pemikiran, dia ingin bangun, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, duduklah. Anda tidak dapat bertindak gegabah sampai kita mencapai kesepakatan, jika tidak, saya dapat menghabisi Anda kapan saja. Meskipun tanpa kerjasama Anda, saya akan ini sedikit lebih rumit, tetapi saya bisa melakukan hal yang sama, itu hanya masalah lebih atau kurang, tapi... Petik 2. Baiklah, saya mengerti. Bin Kirui dapat melihat bahwa orang ini menganggap serius identitasnya, awalnya dia hanya ingin membodohinya, tetapi sekarang tampaknya ada kemungkinan untuk bekerja sama. Namun, Su Zongming, termasuk Guild Chaebol di belakangnya, adalah yang dia takuti, tidak peduli apa, dia harus waspada. Jadi, tesnya sederhana. Aku hanya akan menonton dari pinggir. Malam ini, jika kamu menjaga Su Zongming dan dia tidak mengganggumu, maka aku yakin kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi Paviliun Tiansu. Lagi pula, meskipun Paviliun Tiansu memiliki keluarga dan bisnis yang hebat, ia masih sangat takut dengan Guild Chaebol. Jika kamu bisa menjatuhkannya, aku bisa bekerja sama denganmu. Ini adalah permintaanku. Haha. Mendengar ini, Ye Tianzong langsung tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan ringan, saya ingat, saya katakan bahwa salah satu tujuan saya malam ini adalah Su Zongming. Jadi, bahkan jika Anda tidak membuat permintaan ini, saya belum selesai. Kami memiliki definisi berbeda tentang Su Zongming. Kamu mendapatkan Su Zongming, itu berarti dia bekerja sama denganmu, atau menjanjikan sesuatu padamu. Dan yang kusebut menyelesaikan Su Zongming adalah dia menundukkan kepalanya dan menyerah, atau mati. Apa? Ye Tianzong terkejut. Keduanya juga merupakan mitra, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu kejam. Ingin membunuh pihak lain segera setelah Anda membuka mulut. Bin Kirui ini adalah karakter yang kejam. Jangan panggil aku kejam. Jika aku bekerja sama denganmu, Su Zongming tahu terlalu banyak tentangku, jadi dia hanya memiliki dua akhiran, kematian atau... Apa maksudmu dengan menundukkan kepala dan menundukkan kepala? Apakah itu sepenuhnya atas perintahku? Tidak, dia mematuhi perintahku dan mematuhi kata-kataku. Selain itu, aku bisa mengetahui apakah dia tulus atau tidak. Jika kamu bisa menangani Su Zongming, maka aku, Bin Kirui, tidak akan bekerja sama denganmu, tetapi menjadi bawahan, di masa depan, saya akan melakukan apapun yang Anda minta, bagaimana, bisakah Anda melakukannya? Anak ini tampaknya memiliki banyak mata. Kota ini sangat dalam. Namun, Ye Tianzong juga sangat pandai mengamati kata-kata dan sikap, dalam hal ini, dia tidak boleh bertindak sembarangan. Siapapun yang berani mengambil tindakan apapun. Dalam proses membersihkan Su Zongming, dia dapat menarik kembali kata-katanya kapan saja, kemudian, pada saat itu, Bin Kirui akan berada dalam dilema. Ding! Ye Tianzong meletakkan ponselnya, mengangguk dan berkata, kami baru saja merekam rekamannya. Saya dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi jika Anda berani mengacau, maka saya dapat menyerahkan rekaman ini kepada Su Zongming kapan saja, maka kamu. Ye Tianzong, kamu terlalu jauh. Melihat tindakan Ye Tianzong, Bin Kirui sangat marah, tetapi sekarang situasinya ada di tangan pihak lain, dia tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam dan berkata, lupakan kamu, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan. Aku sudah tahu permintaanmu. Mengenai permohonan saya akan menunggu sampai saya menyelesaikan Su Zongming. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah menenangkan masalah tadi, termasuk pihak Zhao Lijian, dan menstabilkannya untukku. Aku bertekad untuk memenangkan properti keluarga Zhao-nya, mengerti? Jernih. Bin Kirui mengangguk, berdiri, dan ketika Ye Tianzong hendak pergi, dia tiba-tiba bertanya, sangat sulit untuk mengambil harta keluarga Zhao. Pertama keluarga Wang, lalu keluarga Sun, dan sekarang keluarga Zhao. Dengan metode grup Zongheng, Ye Tianzong, apakah Anda dari grup Zongheng? Terkadang rasa ingin tahu membunuh kucing dan Anda melakukan pekerjaan Anda. Tangani ini dengan baik, jangan biarkan Zhao Lijian membuat keributan, dan pihak Su Zongming,
Blokir semua berita. Beritahu dia apa-apa, aku akan berbicara dengannya secara pribadi, mengerti? Oke, aku akan menunggu kabar baiknya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.